Shalom, kita berjumpa kembali dalam channel YouTube saya. Dan pada kesempatan yang baik ini kita sama-sama akan belajar suatu topik yang meresahkan bagi umat Kristiani, yang saya beri judul Membongkar Ajaran Sesat Saksi Yehuwa. Ya. Video ini saya buat untuk menjadikan bahan masukan bagi mereka yang mempunyai orang-orang yang dekat dengan penganut sesat saksi Yehuwa ini, agar jangan sampai karena bujuk rayu dan ketidaktahuan mereka lalu mereka menjadi tersesat. Memang sungguh disayangkan ya, bahwa sampai hari ini masih banyak sekali umat Kristen yang malas membaca Alkitab. Mereka lebih suka mendengarkan khotbah-khotbah, belajar dari YouTube, belajar dari Google yang belum tentu semuanya mengandung kebenaran Alkitab. Ya, akibatnya mereka mudah sekali untuk disesatkan oleh pengikut saksi Yehuwa ini, sebab mereka memang dibentuk untuk menyerang iman orang lain. Ya, pengajaran mereka itu tidak menitik beratkan pada keselamatan, sebab memang tidak ada keselamatan di dalam pengajaran mereka. Ya, sebenarnya mengenai ajaran sesat saksi Yehuwa ini sudah sering saya bahas, ya, agar jemaat Tuhan jangan sampai masuk ke dalam kesesatan mereka. Dan tentang sebutan sesat ini tentu bukan hanya saya saja yang menyatakan sesat, tetapi kalau kita lihat beberapa pendeta terkemuka yang ahli dalam Alkitab juga menyatakan bahwa mereka adalah aliran atau membuat pengajaran yang sesat. Ya, jadi saya kira kita jangan alergi dengan sebutan sesat untuk saksi Yehuwa ini, karena memang ditinjau dari ajaran Injil, mereka ini harus dinyatakan golongan sesat atau ajaran yang sesat. Namun banyak orang yang tertipu oleh perilaku duniawi mereka, ya, seolah-olah mereka itu baik, bertutur kata lemah lembut, bersedia menolong orang, ya, dan seterusnya. Namun sebenarnya mereka telah memasang perangkap untuk menjebloskan korbannya ke dalam api kekekalan. Ya, jadi hati-hati jemaat Tuhan yang terkasih, ya, kita jangan terkecoh oleh tindak tanduk perbuatan mereka itu saja. Sebab iblis pun melakukan hal yang sama. Kita masih ingat ketika mereka mencobai Yesus di padang gurun, ya. Iblis bisa menjadikan seluruh harta duniawi diserahkan atau diberikan kepada Yesus bila Yesus mau menyembah Dia, ya. Jadi jangan heran juga ketika mereka yang baru saja bergabung dengan ajaran saksi sesat ini, yaitu saksi Yehuwa ini, lalu mendapatkan sedikit berkat, ya, yang segera ditafsirkan, wah ini ajaran benar, ini ajaran tidak mungkin sesat, saya buktinya telah mendapatkan berkat. Ya, hati-hati jemaat Tuhan yang terkasih, ya, yang tadi saya katakan bahwa iblis pun dapat memberikan berkat. Yang tidak dapat iblis berikan adalah keselamatan, ya. Dan juga Alkitab sudah mengingatkan kepada kita bahwa semua roh yang datang kepada kita itu hendaknya kita uji terlebih dahulu. Ya, jangan terlalu cepat untuk mengambil suatu keputusan. Ya, sebelum kita membahas mengenai ajaran sesat saksi Yehuwa ini, mari kita lihat apa kata KBBI tentang kata sesat ini, ya, supaya kita semua mendapatkan pengetahuan yang baik dan benar tentang kata ini. Ya, sebab ada sebagian orang yang mengatakan, wah, pemakaian kata sesat itu kasar, ya, pemakaian kata sesat itu berlebihan, tidak proporsional dan seterusnya. Tetapi saya ingin justru mengatakan bahwa pemakaian kata sesat inilah yang tepat secara alkitabiah, sebab Alkitab sendiri juga memakai kata sesat untuk memberikan pengertian tentang suatu ajaran yang salah atau ajaran yang menyimpang. Ya, jadi kata sesat ini tidak hanya ditujukan kepada saksi Yehuwa saja, tetapi orang Kristen yang mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan Alkitab itu bisa juga dinyatakan sesat atau ajaran yang sesat. Ya, kita lihat menurut KBBI, sesat adalah tidak melalui jalan yang benar, salah jalan, menyimpang dari kebenaran dan lain-lain, ya. Jadi saya ulangi lagi, setiap pengajaran yang tidak sesuai atau yang menyimpang dari Alkitab itu dapat kita katakan sesat. Di mana ajaran sesat yang dilanggar atau yang menyimpang itu?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka ajaran sesat saksi Yehova ini saya bagi menjadi dua golongan besar. Yang pertama yaitu kesesatan di dalam pengajaran Alkitab, dan yang kedua yaitu kesesatan di dalam bernegara. Ya, ajaran kesesatan saksi Yehova di dalam Alkitab. Yang pertama misalnya tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kita tarik dulu ke asal mula daripada kata Kristen, ya. Kata Kristen pertama kali dicatat di dalam Alkitab yaitu di Kisah Para Rasul 11:26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Jadi sebutan Kristen adalah orang-orang yang belajar kepada murid-murid Yesus kurang lebih 1 tahun. Ya, kenapa mereka butuh waktu 1 tahun? Supaya mereka benar-benar lebih mengerti tentang pengajaran daripada Yesus. Ya, tidak sembarang seperti saksi Yehova sekarang main asal tarik aja. Yuk, agamanya apa? Yuk ikut saya saksi Yehova. Itulah yang disebut dengan kesesatan. Seharusnya saksi Yehova ini mengajar dulu dengan yang benar. Apa itu ajaran Yesus seperti yang diajarkan oleh murid-muridnya. Ya, jadi bagi mereka yang belajar di luar daripada ajaran atau para murid Yesus atau para rasul, jelas itu tidak dapat disebut dengan Kristen atau orang Kristen. Ya, nah, jadi saya ulangi lagi, konteks daripada ayat tersebut adalah menceritakan bahwa murid-murid Yesus yaitu Barnabas dan beberapa orang lainnya sedang memberitakan Injil di daerah kecil yang dikenal sekarang adalah negara Turki. Ya, memberitakan Injil yaitu tentang apa? Yesus adalah Tuhan. Intinya Injil itu adalah Yesus adalah Tuhan. Injil adalah kabar baik. Jadi kabar baik yang disampaikan adalah bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, Yesus sebagai Tuhan itulah yang akan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Ya, ini kabar baiknya. Kalau tidak ada Yesus, maka kita tidak bisa masuk dalam surga karena dosa-dosa kita tidak ada yang mengampuni. Ya, kita lihat di Kisah Para Rasul 11:20. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia. Dan berkata-kata juga kepada orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi jelas sekali inti daripada Injil itu adalah menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukan Yesus adalah bukan yang lain-lain. Ya, kalau di luar itu ya kita tidak bisa memaksakan mereka. Tetapi bagi mereka yang mengaku orang Kristen, maka tidak ada pilihan lain. Ya, harus dinyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan karena ini adalah firman Tuhan. Ya, jadi kalau saksi Yehova itu tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, tentu saya merasa mereka tidak berhak memakai kata Kristen. Ya, jelas mereka disebut Kristen itu harus percaya terlebih dahulu kepada Yesus adalah Tuhan. Ya, sama seperti ajaran kepada orang-orang atau murid-murid pertama yang mendengarkan pengajaran daripada para rasul atau murid-murid Yesus. Ya, mengapa kita harus percaya kepada murid-murid Yesus? Karena murid-murid Yesus adalah orang yang paling mengenal Yesus, orang yang yang sehari-hari bergaul, hidup bersama dengan Yesus. Ya, jadi kalau ada orang yang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan seperti saksi Yehova ini, tentu dapat kita katakan sesat dan pengajaran mereka disebut dengan pengajaran atau aliran sesat. Ya, saya benar-benar tidak habis pikir bagaimana tidak tahunya mereka yaitu saksi Yehova berani mengklaim mereka adalah termasuk umat Kristen. Seharusnya saksi Yehova ini membentuk aliran agama baru yang tidak boleh memakai kata Kristen. Karena kita lihat nanti ada alasan lain. Tapi yang pertama adalah kalau kata Kristen adalah murid-murid yang mengakui Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau kalian itu tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, nah kalian harus membentuk ajaran atau aliran agama yang baru yang tidak boleh memakai kata Kristen. Dan itu tentu juga tidak akan dicap sebagai ajaran sesat oleh orang-orang Kristen seperti saya. Karena saya tidak berhak menghakimi orang-orang di luar daripada agama Kristen. Sama seperti agama Buddha, agama Hindu, ataupun agama Islam. Ya, mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, itu tidak jadi masalah. Karena memang mereka tidak mengimani. Negara kita memberikan kebebasan beragama buat penduduknya. Namun apabila
kita kalau mengaku Kristen, ya seharusnya kita juga menerima Yesus sebagai Tuhan. Sama seperti misalnya di agama Islam katakanlah. Ya, kalau orang masuk dalam agama Islam, ya berarti otomatis menerima Muhammad sebagai nabinya. Orang menerima agama Buddha, ya menerima Siddhartha Gautama sebagai pengajar utamanya, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa semasa hidupnya pun Yesus menolak, kalau hanya dikatakan sebagai nabi atau guru-guru, ya, Yesus menghendaki pengakuan, ya, dari mereka yang percaya kepada Yesus bahwa dialah Tuhan, dialah Sang Mesias, ya, artinya Tuhan dan Sang Juru Selamat. Sebab tidak mungkin seorang manusia biasa itu bisa memberikan keselamatan atau memberikan pengampunan dosa, ya. Pasti dia itu Tuhan. Kalau dia manusia biasa itu, dia tidak akan mampu dan bisa memberikan keselamatan kepada sesamanya. Ya, mari kita lihat di Matius 16, 13 sampai 16. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? 14, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada juga mengatakan Yeremia atau salah seorang daripada para nabi. 15, Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab 16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi selama masa Yesus hidup di dunia ini, apa kata orang-orang di luar itu Yesus tidak terlalu peduli. Ya kan? Yang tadi saya katakan, ya kan? Ya, kalau ada orang mengatakan siapakah anak manusia itu, siapakah Yesus Kristus itu, ada yang bilang dia adalah guru, adalah nabi, ada salah satu dari nabi, atau nabi Yeremia, atau nabi Elia. Itu Yesus tidak terlalu pusing. Tetapi Yesus menuntut kepada murid-muridnya atau para pengikutnya, yaitu dia bertanya, menurutmu, menurut kalian, murid-muridku, siapa aku ini? Maka Petrus menjawab, kamu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, kita ini juga termasuk murid-murid Yesus. Dengan demikian kita harus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tidak ada pilihan lain. Kalau kita mau milih yang lain, kita harus keluar, tidak boleh menjadi murid Yesus. Dan itu kalau kamu keluar dari murid Yesus, berarti kamu tidak dituntut untuk mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Jadi sekali lagi saya ulangi ya. Jadi ketika ia masih hidup, Yesus itu banyak orang menganggap Yesus itu bukan Mesias, ya. Bakalan Yohanes Pembaptis lah, seorang nabi, yaitu Nabi Elia atau Nabi Yeremia. Ya, memang semua sebutan itu hebat, tetapi Yesus tidak mau menerimanya. Yesus ingin dikenal sebagai Mesias, anak Allah yang hidup bagi para pengikutnya atau para murid-muridnya. Dan kita semua tahu apa artinya Allah, anak Allah yang hidup. Ya, artinya Yesus diperlakukan seperti Allah yang memiliki kuasa atas alam semesta ini. Ya, kata Mesias artinya yang diurapi, memang ya. Yang dalam bahasa Yunaninya ditulis Kristos, yang lalu dikasih gelar pada Yesus yaitu menjadi Kristus. Jadi dengan gelar Kristus ya, atau sebutan dengan Yesus Kristus, seharusnya sudah sangat jelas menyatakan siapa itu Yesus. Tidak usah diterjemahkan macam-macam lagi. Karena gelar itu bukan nama saja, gelar yang diberikan oleh seseorang itu menyatakan ke identitasnya. Misalnya seorang diberikan nama profesor, dia identitasnya sudah kelihatan bahwa dia itu adalah kaum cendekiawan. Ya, atau gelar doktor, misalnya, atau dokter dan seterusnya. Ya. Sedangkan anak Allah artinya Yesus menganggap bapaknya di sorga itu sebagai ayahnya atau sebagai bapaknya. Sehingga Yesus memiliki kuasa seperti Allah, ya, dan dapat kita lihat di Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi kalau Yesus mengatakan anak Allah, itu kita harus tahu bahwa dengan kata lain dia menyatakan dirinya sebagai Allah. Ya, jadi jangan ditafsirkan macam-macam lagi, karena apa yang sudah tertulis di dalam ayat Alkitab itu tidak boleh ditafsirkan macam-macam. Jelas, terang benderang, tegas.
Ya, kecuali ada suatu pernyataan yang memang bisa ditafsirkan yang lain. Tetapi kalau sudah jelas tidak boleh ditafsirkan yang lain lagi. Ya. Jadi di dalam Alkitab Yesus itu sering sekali disebut dengan anak Allah. Ratusan kata itu dipakai ya. Mulai dari masa dia dikandung oleh Bunda Maria, yaitu di Matius 1 ayat 23, sampai di mana Yesus disalib, yaitu di Matius 27 ayat 54. Bahkan murid kesayangannya yaitu Yohanes yang juga merupakan penulis salah satu kitab Injil ini memberikan kesaksian. Saksinya adalah para rasul ini loh. Ya, Yohanes 1 ayat 34, dan aku telah melihatnya dan memberikan kesaksian, ia inilah anak Allah. Jadi kalau orang-orang yang sudah menjadi murid Yesus, yang tinggal dan dalam sehari-hari bersama Yesus, ya, sudah memberikan kesaksian, sudah menegaskan, memberikan suatu pernyataan bahwa Yesus adalah anak Allah. Loh, kemudian orang yang baru hidup 2000 tahun kemudian mengatakan bahwa Yesus itu bukan anak Allah. Bagaimana? Ya, jadi kita harus memikirkan pakai ini juga ya, jangan orang katakan apa terus kita terima saja. Ya, kita harus olah, kita harus saring, kita harus lihat ayatnya ada apa enggak gitu ya. Baru kalau benar menurut ayat, benar menurut pemikiran kita, logis menurut masuk dalam pikiran kita, baru kita bisa menerima suatu ajaran ya. Kalau semuanya itu apa yang dikatakan orang kita terima, wah nanti kita bisa gila itu. Ya kan? Karena terlalu banyak sekarang ajaran yang aneh-aneh. Ya. Jadi sekali lagi Alkitab yang merupakan firman Tuhan atau perkataan Tuhan telah menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan atau Allah. Ya, kok bisa diterjemahkan bahwa Yesus itu bukan Allah? Ya, karena kebodohan kalau menurut saya dari saksi-saksi Yehova atau ketidakmampuan mereka untuk menerjemahkan ayat-ayat di dalam Alkitab dengan baik, sehingga mereka bisa membuat tafsiran yang aneh-aneh itu, ya, yang justru banyak menabrak ayat-ayat di dalam Alkitab. Jadi saksi Yehova ini bukan hanya aliran sesat sebenarnya, tetapi juga menista agama Kristen kalau menurut saya. Ya kan? Sama seperti kalau saya bilang sekarang bahwa Joko Widodo itu bukan presiden, tapi dia hanya katakanlah sebagai pengusaha mebel. Loh, kok pengusaha mebel kok merintah negara ini? Kok pengusaha mebel ini kan memerintah Panglima TNI ataupun Kapolri dan seterusnya? Itu menista. Ya kan, jelas. Presiden Joko Widodo adalah presiden, walaupun dulu dia memang sebagai tukang kayu atau mungkin bisnis menjadi tukang kayu atau bisnis kekayuan atau furniture. Tetapi sekarang jabatannya itu adalah presiden. Ya, jadi jelas ya, bisa dibedakan ya. Ya, jadi yang lebih gila lagi, yang lebih bodoh lagi ya saya pikir para pengikutnya kok bisa ya mengikuti ajaran sesat seperti ini. Seluruh orang Kristen yang baik, seluruh sinode di dalam PGI menyatakan sudah bahwa saksi Yehova itu adalah aliran sesat, ajaran sesat di dalam kekristenan. Ya, supaya lebih jelas lagi, mungkin jemaat Tuhan yang terkasih dapat menonton video saya yang saya buktikan bahwa apakah itu Yesus adalah Tuhan di dalam perjanjian lama dan benarkah Yesus adalah Tuhan di dalam perjanjian baru, atau jawaban untuk saksi Yehova dan juga jawaban untuk saksi Zakir Naik yang juga mempertanyakan apakah Yesus pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan atau Allah. Ya. Kemudian yang kedua, Yesus adalah penjelmaan daripada malaikat Mikael. Saksi Yehova ini sebenarnya mengambil aliran yang dikatakan, kita browsing di internet, dikatakan aliran sampah dari dan sesat, aliran sampah dan sesat dari Arianisme yang sudah ribuan tahun dinyatakan sesat oleh para gereja mula-mula. Ya, mereka mengambil arti kata Mikael, yaitu siapa seperti Allah. Ya, kalau menurut pemikiran mereka di Alkitab itu tidak hanya dipakai oleh Mikael sebagai penghulu malaikat, tapi kata Mikael itu banyak sekali dipakai juga oleh orang-orang di dalam perjanjian lama. Kalau nggak percaya nanti jemaat Tuhan yang terkasih tinggal tulis Mikael terus search di Alkitab, pasti keluar beberapa nama Mikael. Apakah mereka itu juga langsung bisa diartikan sebagai Mikael penghulu malaikat ini? Apalagi sekarang kita tahu di zaman modern seperti ini banyak sekali orang-orang yang memakai kata Mikael yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi Michael atau disingkat menjadi Mike. Saya rasa mungkin ratusan ribu orang memakai nama Michael atau Mike. Lalu apakah mereka semua juga harus diterjemahkan sebagai penghulu malaikat? Tentu tidak.
Ya suatu gelar kita harus lihat juga apa artinya. Ya kan? Ya kalau hanya langsung mencomot ayat saya pasti bisa sesat. Karena itu tidak dicek dulu dengan ayat-ayat yang lain. Ya sekali lagi ini saya kasih tahu bahwa memang pengetahuan aliran para pengikut aliran Saksi Yehova ini pengetahuan Alkitabnya sangat rendah ya. Ya, kemudian yang hal lain adalah tidak mungkin bagi Allah untuk mengangkat seorang malaikat menjadi putranya. Kalau Allah mau mengangkat malaikat menjadi salah satu putranya, itu sudah di zaman dahulu pada waktu penciptaan Allah sudah mengangkat mereka. Waktu mereka pemberontak, tentu Allah tidak akan menghukum mereka, membuang mereka ke bumi atau ke neraka. Tapi tentu Allah akan memaafkan dia karena sebagai Bapa dia harus memaafkan anaknya. Tidak mungkin Bapak dunianya tahu kalau anaknya ada yang bersalah atau berdosa, tidak mungkin langsung serta-merta dibuang anaknya. Apalagi Bapak kita yang di surga. Jadi kalau dengan pemikiran-pemikiran yang mudah saja, tanpa perlu didukung dengan ayat, kita sudah bisa mengerti bahwa apa yang dinyatakan oleh aliran sesat Saksi Yehova ini jelas salah. Tidak sesuai dengan Alkitab. Ya. Lagi pula, saya mau katakan bahwa malaikat itu tidak segambar dengan Allah. Bagaimana orang yang tidak segambar atau tidak sama dengan Bapa itu lalu dinyatakan sebagai anak? Misalnya kalau kita manusia, kita melihat ada monyet yang memang mungkin menyerupai tapi tidak sama, apakah kita bisa mengangkat monyet itu atau kera itu sebagai anak kita? Jelas tidak mungkin kan? Mengangkat anak dan Bapa mempunyai suatu hubungan, suatu syarat. Ya, misalnya menyerupai itu paling penting. Ya, tidak mungkinlah ya harimau itu mempunyai anak seekor kucing atau sebaliknya seekor kucing mempunyai anak seekor harimau. Ya kalau harimau punya anak ya harimau, bagaimanapun juga tetap harus harimau. Demikian juga Bapa yang ada di surga. Kalau dia mau mengangkat anak, pastilah dia harus mengangkat sesuatu atau seseorang makhluk atau sesosok makhluk yang menyerupai dengan keadaan Allah. Dan itu adalah manusia. Sesuai dengan sudah yang dinyatakan di dalam Kitab Kejadian, manusia diciptakan menurut gambarnya. Ya, demikian juga kalau kita lihat di Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dengan gamblang menyatakan bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, tidak ada sesuatu yang diciptakan tanpa Dia. Jadi jelas Yesus adalah Tuhan. Tidak ada sesuatu yang diciptakan tanpa Dia. Dialah sebagai penciptanya. Ya, jadi kalau menurut saya, kalau ayat yang begitu sudah jelas, terang benderang, masih tidak dapat diterima atau ingin dirubah menjadi sesuatu Allah, itu memang konyol gitu loh. Ya, kita akan bahas nanti. Kemudian yang lain yaitu Yesus adalah ciptaan bukan pencipta. Ini juga pernah saya bahas. Silakan tonton di video saya yang lain. Yang saya beri judul apakah Yesus pencipta atau ciptaan. Ya, berdasarkan asumsi tadilah bahwa Yesus adalah berasal dari penghulu malaikat, maka mereka mengatakan bahwa Yesus sebenarnya adalah ciptaan, bukan pencipta. Ya, padahal yang saya katakan Alkitab sudah jelas dan terang benderang menyatakan Yesus adalah pencipta sejak zaman penciptaan alam semesta ini. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang dijadikannya. Jadi ini suatu kalimat yang saling menguatkan. Mengapa Tuhan harus saling menguatkan? Ya ini, karena Tuhan sudah tahu nanti bakal ada datang penyesat-penyesat. Seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi Yohanes 1 ayat 3 ini sudah jelas mengatakan bahwa sesuatu itu dijadikan oleh Dia. Dan diikat kembali, tidak ada tanpa Dia, tidak ada sesuatu yang dapat dijadikan. Ya, jadi diikat. Jadi sudah jelas tidak bisa lagi bergerak itu. Tidak bisa ditafsirkan oleh lain lagi. Ya. Jadi sangat jelas tadi firman itu mengatakan bahwa firman itu menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia, bukan malaikat yang menjadi manusia. Ya, itulah menjadi sang pencipta. Ya, kita lihat di Kolose 1:15. Ini adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat ini juga pernah saya bahas di dalam apakah Yesus adalah pencipta dan ciptaan. Ya, memang sering diputerbalikan oleh aliran sesat Saksi Yehova ini.
Ya, malaikat jelas bukan gambar Allah, ya. Sebab itu tidak mungkin Yesus berasal dari penjelmaan malaikat. Kalau yang menciptakan itu sudah jelas, ya. Kalau yang menciptakan yaitu Allah Bapa sudah jelas mengatakan bahwa malaikat bukanlah gambarnya, maka sudah seharusnya manusia mengikutinya. Apalagi saksi Yehova yang mengatakan bahwa mereka percaya dan patuh pada Bapa yang ada di surga. Ya, di mana kepatuhan kalian sekarang ini? Bapa yang ada di surga mengatakan Yesus sudah pencipta, kalian mengatakan bukan. Apakah itu namanya patuh? Ya, jadi saya katakan memang pengajaran saksi Yehova ini adalah sangat kacau balau pola pemikirannya, ya, tidak konsisten. Jadi mari pengikut aliran sesat saksi Yehova ini, saya terus menghimbau kalian jangan bodoh mengikuti aliran-aliran yang tidak jelas, ya, yang jelas berlawanan dengan Alkitab. Ya, ikutilah. Ya, kalau kamu beragama, ya kamu percaya pada suatu pengajaran tetapi tidak membawa pada kamu keselamatan, buat apa kamu belajar agama atau aliran tersebut? Ya, tapi yang kacaunya saksi sesat Yehova ini bilang kita semua orang Kristen itu justru yang sesat. Ya, jadi jutaan, ya mungkin ada 20 juta gitu ya pengikut agama Kristen itu sesat oleh mungkin yang cuma beberapa ribu atau puluh ribu orang saksi Yehova ini. Ya memang, ya saya tidak mau menanggapi, ya, karena saya pikir ya memang kalau kita bicara sama orang gila mengatakan kita yang gila, bukan dia yang gila gitu loh, ya. Ya ini ya perdebatan yang tidak akan habisnya, ya. Kemudian ya saya mau tegaskan bahwa ratusan ayat di dalam Alkitab itu menyatakan Yesus adalah Tuhan. Dengan demikian berarti Yesus adalah sang pencipta. Ciptaan tidak mempunyai kuasa. Tetapi kita lihat di dalam Alkitab, Yesus begitu berkuasa. Yesus bisa membangkitkan orang mati, Yesus bisa menyembuhkan orang penyakit kusta, Yesus bisa menyembuhkan orang buta, orang lumpuh. Seketika itu juga mereka disembuhkan loh, nggak pakai lama, ya. Bahkan Yesus juga menghardik topan, ya. Jadi kalau Yesus itu bukan Allah, hanya malaikat, saya tidak pernah tuh melihat di Alkitab malaikat bisa melakukan mukjizat seperti yang tadi saya sebutkan. Apalagi malaikat Mikael yang bisanya, yang saya tahu menurut pengetahuan saya di Alkitab, berdasarkan dari Alkitab, dia hanya berperang, ya. Padahal dikatakan Yesus adalah menciptakan segala sesuatu, ya. Kemudian yang lain adalah Yesus adalah sesuatu Allah yang tadi saya katakan. Ya, dari pernyataan ini saya sudah aneh. Saya tidak pernah mendengar ajaran agama apapun menyatakan sesuatu Allahnya itu sebagai sesuatu seperti Allah. Ya, kita tahu kan Alkitab ini dibaca oleh anak-anak kecil sampai yang dewasa. Jangankan anak kecil, saya kalau diberikan kalimat sesuatu Allah itu saya juga bingung. Apa yang maksudnya sesuatu Allah? Apakah yang menyerupai Allah? Apakah Allah itu berupa sesuatu benda mati, benda hidup, atau apa? Benda cair, benda gas? Ya, jadi tidak mungkin. Apa Alkitabnya saya sudah begitu tidak jelas, bagaimana pengikutnya tambah tidak jelas lagi, ya. Tapi inilah yang saya katakan, ya, walaupun mereka mencontek Alkitab yang sudah dibuat oleh Allah, ya, atas kuasa Roh Kudus, ya, Allah mempermalukan mereka. Ya, akhirnya mereka inilah yang kita sebut dengan sesuatu Allah tadi, ya. Ya, kalau kita mau jelas, mestinya para saksi Yehova itu malulah, ya. Kalian itu menjiplak atau menyontek atau mengambil hak ciptaan Tuhan, ya kan? Di dunia ini saja kalau kita menjiplak, jangankan seluruh, menjiplak 50% karya orang aja bisa dituntut loh. Bisa dipidana, bisa didenda, pidana perdata. Masa kalian itu mencontek karya Tuhan? Ya, seharusnya kalau kalian merasa pinter, seharusnya kalian menulis sendiri kitab suci kalian, ya kan? Kalau memang kalian itu boleh menulis kitab suci, wah, bisa jutaan kitab yang ditulis oleh orang-orang yang mengaku bisa menulis Alkitab atau kitab suci, ya. Kemudian tidak boleh mengganti nama Tuhan. Pendapat ini pun tidak didukung dengan secara alkitabiah. Semuanya yang berasal pemikiran sesat. Misalnya, masa nama saya kalau saya pergi ke luar negeri namanya diganti. Ya, itu beda. Kamu itu tidak mempunyai nama kamu itu tidak mempunyai manfaat apa-apa, ya kan?
Iya kan, kalau nama kamu itu mempunyai manfaat, mungkin bisa diganti. Ya, Tuhan Yesus sendiri juga mengganti nama Petrus menjadi Kefas. Tidak menjadi masalah mengganti nama, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam video saya yang lain. Ya, itu silakan dicari video lain, saya lupa judulnya apa ya. Kalau nggak salah, bolehkah kita mengganti nama Tuhan kita gitu ya, kalau nggak salah ya. Jadi mengganti nama itu tidak masalah. Nama itu bukan seperti mantra yang harus persis disebut. Orang Israel saja kita tahu. Orang Israel adalah orang pilihan atau bangsa pilihan, bangsa yang diciptakan oleh Allah. Ya. Mereka itu mengganti nama Yud-He-Vav-He atau YHWH itu dengan kata Adonai. Yang penting maksudnya tujuannya baik. Mengapa mereka demikian? Karena mereka tidak berani menyebut Yod-He-Vav-He itu dengan sebutan Yahweh ataupun YHWH atau apapun nama yang bunyi-bunyi seperti itu, karena mereka melihat, wah, Allah mereka adalah Allah yang luar biasa. 10 tulah di Mesir telah membuat mereka begitu takut dan gentar melihat Allah begitu besar. Loh, tiba-tiba saksi Yahweh ini mengganti namanya jadi Yahweh. Aduh. Padahal ya belajar lagi dalam bahasa Ibrani-nya ya. Kata Yod tidak pernah digabung atau ditambah dengan huruf A. Kalau Yod ditambah dengan A itu berarti kalimat sempurna, perfect. Berarti Allah kalian ya sudah selesai. Pada waktu itu sudah selesai, Allahnya sudah mati. Jadi tidak boleh. Ya kalau memang yang dimaksud oleh kalian adalah Allah kalian pada waktu zaman dahulu hidupnya, ya terserah. Tapi Allah yang saya yakini itu Allah yang hidup kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya jadi jelas. Ya jadi jangan kita ikut-ikutan kata Yahweh. Oh iya benar, dari mana kata Yahweh? Ya sebutan Yehuwa aja udah nggak benar ya. Bukan Jehovah ya. Jangan kita sebut Jehovah. Jehovah itu lain dengan Yehuwa. Yehuwa itu tidak ada hubungan dengan Jehovah. Ya. Ya jadi kadang-kadang memang menurut akal sehat kita, oh iya benar loh, nama orang tidak boleh dirubah. Nama saya juga misalnya tidak boleh dirubah orang lain. Iya, saya katakan tadi bahwa nama saya karena tidak mempunyai pengaruh. Ya ngapain dirubah-rubah? Tapi kalau orang yang punya pengaruh namanya, dan supaya orang-orang di negara lain itu bisa mengenal, itu tidak ada menjadi masalah. Dan nama terjemahan Alkitab di ratusan negara tidak pernah dipermasalahkan kok. Ya kan? Kalau memangnya dipermasalahkan pasti sudah dipermasalahkan. Kenapa cuma saksi aliran sesat Yehuwa ini yang mempermasalahkan? Karena memang mereka kita sebut aliran sesat. Ya, sekali lagi bisa dicari dengan bagaimana pengucapan nama Tuhan yang benar. Sudah ada tadi saya cari ya. Ya, jadi bagi jemaat Tuhan yang mau mempelajari lebih jelas apakah benar nama Tuhan itu tidak boleh diganti, lihat video saya, sudah lengkap di sana semuanya. Ya, ya jadi sekali lagi saya sungguh tidak habis pikir lah bagi mereka yang mau mengikuti ajaran yang begini kacau balaunya ya. Ya, apalagi bagi orang tua, ya hati-hati ya. Kalau kalian itu masuk ke dalam suatu aliran sesat, maka itu berarti kalian telah membawa nama besar keluarga. Nama keluarga kamu akan menjadi busuk. Nama keluarga kamu akan diasingkan. Nama keluarga kamu akan dijauhi oleh orang-orang kamu. Perhatikan dong, buka mata dan telinga kalian sekarang. Kalian itu, keluarga kalian itu sudah mulai ditinggalkan oleh orang-orang, ya. Gosip-gosip sudah beredar bahwa kalian itu adalah keluarga yang sesat. Ya, orang dunia aja mengatakan apa? Manusia mati meninggalkan nama. Jangan sampai kalian mati meninggalkan nama yang busuk, nama yang jelek. Kesian anak cucumu nanti tidak bisa cari makan, tidak bisa berkeluarga dengan baik. Contohnya kan sudah ada. Lihat orang-orang saksi Yehuwa itu banyak yang tidak bisa menikah. Karena apa? Karena diasingkan oleh masyarakat. Tidak mau orang punya menantu atau apa namanya saudara gitu ya, termasuk aliran sesat. Siapa yang mau? Tidak ada yang mau. Ya, jadi hati-hati ya, sekali lagi. Kalau itu makanya saya himbau segeralah sadar ya, kembalilah ke jalan yang benar ya. Ya kalau tidak nanti kamu lihat 10 tahun 15 tahun kemudian keluarga kamu ya, keluarga kamu
akan dijauhi oleh semua orang. Ya, apalagi kalau kalian juga mengatakan orang lain sesat, ya kamu juga pasti akan menjadi orang lain. Ya, jadi kamu akhirnya mempunyai suatu kelompok koloni yang kecil yang hidup di antara sesama kalian sendiri. Ya, jangan bangga lah ya dengan keluarga sesat, tapi banggalah dengan nama baik kita. Ya, seharusnya demikian ya. Ya, jadi kalau ada orang yang terus-menerus mengatakan bahwa saksi Yehova itu bagus, saksi Yehova adalah yang paling benar secara alkitabiah. Aduh, ya. Itulah bodohnya kalian kalau kalian tidak pernah mau baca Alkitab. Dibodoh-bodohi. Lihat kalau saya mau baca Alkitab, bukan saya sombong ya. Ini saya juga belum ngerti, apalagi kalian akan dibantai oleh orang-orang yang ahli, jauh lebih ahli daripada saya. Ya, saya hanya segini saja ilmu saya tentang Alkitab. Tapi dengan segitu pun saya menyadari bahwa aliran saksi Yehova ini pasti sesat, ngawur, ngaco. Ya, saya juga mengingatkan bahwa ada firman Tuhan yang mengingatkan kita supaya diri kita jangan disesatkan. Ya, artinya apa? Artinya setiap orang harus bertanggung jawab penuh untuk mempertahankan hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan menciptakan kamu itu bukan diciptakan asal-asalan tanpa tujuan loh. Seperti kamu misalnya melahirkan anak itu nggak pakai tujuan, asal brojol aja. Tidak, Tuhan menciptakan kalian itu adalah untuk masuk dalam kerajaannya, bukan masuk ke dalam api kekekalan. Nah, bagaimana usaha kamu atau apa yang kamu harus lakukan agar supaya tujuan Tuhan itu juga menjadi tujuan hidup kamu. Ya, kamu tidak berhak menentukan hidup kamu karena kamu itu diciptakan oleh Tuhan, dijadikan oleh Tuhan. Ya, kita lihat di 1 Yohanes 3 ayat 7. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Janganlah membiarkan. Artinya apa? Kamu yang sudah tahu dulu bahwa tuh Yesus adalah Tuhan, sekarang dengan sengaja, dengan bodoh menerima ajaran bahwa Yesus bukan Tuhan. Ya, barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Ya, jadi kalau kamu itu tidak mengikuti Kristus, ya berarti kamu tidak benar. Karena mengikuti Yesus dikatakan benar. Ya, nah kembali lagi mengenai pergantian nama atau merubah nama. Ya, saya katakan tadi bahwa Alkitab itu bukan mantra. Ya, harus persis diucapkan begitu, tidak. Ya, tapi yang penting adalah inti atau maksud daripada ayat dalam Alkitab itu harus benar. Ya, gampang aja, nggak usah berdebat. Saya mau katakan, coba tolong tunjukkan saksi Yehova itu siapa di antara kamu yang pernah membuat mukjizat atas nama saya Yahweh. Ya, di dalam nama Yahweh sembuh, di dalam nama Yahweh apa? Coba tunjukkan nama saya mana. Nanti yang kita uji apakah itu dari Tuhan atau dari iblis. Kalau memakai di dalam nama Tuhan Yesus, banyak sekali. Sudah ratusan ribu, baik di dalam maupun di luar negeri. In the name of Jesus, banyak sekali. Dan hari-hari ini kita kenal ada satu pastor yang cukup viral di video, yang juga memakai nama di dalam nama Yesus, in the Jesus name. Ya, jadi ini sudah bukti. Kalau kamu ganti nama saya misalnya, tidak mungkin mukjizat bisa terjadi karena saya tidak berkuasa. Ya, dan kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu terbukti nyata. Ya, murid-murid Yesus juga mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret itu. Di dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu. Ya, jadi ini yang membuktikan yang tidak usah atau tidak bisa diperdebatkan lagi, autentik, punya kuasa. Ya, kalau tidak punya kuasa percuma. Namanya tidak diganti Yahweh atau Yehuwa atau apapun namanya, tidak punya kuasa. Pernah nggak gitu? Di dalam nama Yehuwa terjadi sesuatu mukjizat. Coba dong, tunjukkan videonya dengan saya. Ya, kemudian yang lain lagi yaitu sorga telah penuh. Saya juga pernah bikin videonya, tonton di sana juga yang lebih lengkapnya. Tapi saya bahas sedikit di sini juga ya. Dasarnya adalah di Wahyu 14 ayat 3 sampai 4. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. 4.
Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus di antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba Allah. Ya, jadi inilah pemikiran sesat. Saksi Yehova mengatakan, atau pengajaran mereka mengatakan bahwa sorga telah penuh sejak zaman dahulu, muatnya cuma 144.000 orang. Aduh, saya mau tanya, itu sorga apa real estate sih? Singapura yang negara kecilnya, pulau kecilnya muat beberapa juta orang. Ya, masakan Allah membuat sorga itu lebih kecil daripada pulau Singapura? Ya. Jadi kalau kita tanya aja sama anak kecil, dia nggak akan percaya bahwa surga itu sudah penuh. Kalau surga sudah penuh, terus bagaimana dengan Henok yang 350 tahun yang sudah masuk dulu dalam surga? Ya, sebelum adanya bangsa Israel, ya, ke-12 suku Israel itu, Henok sudah hidup dahulu. Bagaimana Henok itu sudah diangkat ke surga? Terus bagaimana dengan nasib Nabi Elia yang sudah diangkat ke surga? Atau Musa? Ya, bagaimana dengan rasul-rasul, nabi-nabi, para martir misalnya, ya? Ya, jadi memang susah pemikirannya. Dengan pikiran kita tidak mungkin, gitu, ya. Ya. Jadi sekali lagi, saya mau ulangi ayat tadi, ya, pemikiran mereka sesuatu yang mengatakan bahwa surga itu telah penuh dengan 144.000 orang, yaitu mereka yang telah ditebus di bumi. Siapa yang menebus mereka? Apakah saksi-saksi Yehova, dedekatnya saksi Yehova yang menebus mereka? Yang menebus mereka jelas adalah Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau kalian mau memakai ayat ini, ya hendaknya konsekuen. Semua dipakai, jangan cuma dicuplik sedikit, yang lainnya dibuang. Ya kan? Kalau kamu mau buang semua, mau pakai semua. Ya. Tidak mungkin ada orang lain yang bisa menebus dosa manusia di bumi ini kecuali Yesus Kristus yang adalah Allah. Ya. Ya, jadi kalau saksi Yehova itu tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya seharusnya jangan memakai ayat ini, ya, bahwa surga telah penuh. Ya. Ya. Padahal saya mau katakan bahwa tidak ada secara literal atau tertulis yang menyatakan bahwa surga telah penuh. Apalagi penghuninya cuma 144.000 orang. Ya, kalau Yesus sebagai Tuhan aja mengatakan bahwa di rumah Bapakku masih banyak tempat, itu berarti banyak tempat. Ya mungkin saksi Yehova bilang, ya kita tidak percaya Yesus. Ya kamu percaya apa Yesus? Sebagai malaikat, ya udah sementara saya terima dulu. Malaikat tinggalnya di mana? Apa malaikat tinggal di bumi atau di surga? Kalau jawab di surga, nah malaikat tinggal di surga berarti dia tahu persis keadaan di surga. Apakah dedengkotmu yang mengajarkan bahwa surga itu sudah penuh pernah ke surga? Oh, sekarang mereka aja rohnya masih melayang-layang gentayangan kok menurut ajaran kalian kok. Ya kan? Jadi jelas tidak mungkin. Apalagi pada waktu mereka menyatakan itu, mereka belum pernah atau bahkan tidak mengerti sama sekali apa itu surga. Ya kan? Jadi kalau ada makhluk, ya saya nggak mau katakan Tuhan ya, nggak apa-apa lah. Sementara saya terima pendapat kalian yang pernah ke surga dan menyatakan bahwa di surga itu masih banyak tempat tinggal, ya saya jelas lebih percaya karena orang itu sudah pernah ke sana, pernah lihat, jadi tahu keadaan sebenarnya. Kalau kalian kan cuma katanya, ya, baru katanya aja kalian sudah percaya, ya sungguh-sungguh sesat. Kata orang langsung dipercaya, ya sesat akhirnya memang ya. Ya, jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa para saksi Yehova itu sampai kapanpun kalian tidak pernah akan masuk ke dalam sorga. Karena kalian itu tidak hidup sebagai seorang perawan tadi yang dikatakan di dalam ayat. Ya, dikatakan kalian hidupnya tidak murni seperti perempuan yang perawan. Artinya apa? Perempuan jelas tidak bisa masuk sorga. Hanya laki-laki yang bisa masuk sorga. Ya, jadi surga itu dikhususkan buat laki-laki. Ya, karena dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan. Mencemarkan dirinya dengan perempuan. Apakah perempuan dengan perempuan bisa? Ya, bisa juga sih. Dan itu lesbi. Tapi saya yakin yang dimaksud dengan di sini adalah laki-laki. Ya, jadi kalian apalagi yang sudah menikah, yang sudah brojol anaknya,
ya 2-3 orang, apalagi yang 10 orang misalnya kalau ada, ya itu jelas tidak bisa masuk surga kalau kalian mengikuti ajaran sesat Yehova ini. Sedangkan bagi laki-laki yang suci itu baru bisa, apa hidupmu pasti suci. Apalagi kalau kamu misalnya dulu pernah main perempuan liar, perempuan malam yang gak jelas, itu jelas dosamu terlalu banyak, tidak pernah masuk surga. Atau kamu pernah hidup ya lesbi, homo, ya jelas tidak pernah masuk surga. Ya, saya tidak tahu apakah ada di antara kalian yang seperti itu, tapi saya yakin pasti ada. Namanya manusia jatuh dalam dosa, ya tidak ada manusia yang hidup seperti yang ditulis yang hidupnya suci. Ya, tunjukkan kalau kalian bisa hidup suci di hadapan saya. Ya, jadi kalau menurut saya ini jelas juga pengkhianatan terhadap ajaran agama kamu, ya. Ya, jadi menjadi penatua juga tidak boleh sembarangan. Itu sudah diatur di dalam 1 Timotius 3 ayat 2. Karena itu penilik jemaat Tuhan adalah seseorang yang tidak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang lain. Suami dari satu istri. Kalau kamu mengangkat penatua yang belum beristri, itu jelas melanggar firman Tuhan. Katanya kamu hidup suci. Ini aja udah bukti bahwa hidupmu itu berantakan. Ya, kalau hidup suci kamu harus mengangkat seorang penatua yang beristri, di mana istrinya nanti juga tidak bisa masuk dalam surga, dan hidupmu juga mungkin tidak masuk dalam surga. Kenapa? Karena kamu di dalam membuat anak pasti ada nafsu. Kalau ada nafsumu berarti itu tidak suci. Ya, tidak mungkin lah, tidak mudah lah hidup suci. Ya. Jadi sekali lagi ya, kalau menurut saya hati-hati pengurus saksi Yehova ini, ya tidak boleh mengangkat penatua secara sembarangan, ya sudah ada aturannya jelas. Kemudian untuk anak laki-laki dikatakan bahwa tadi mengikuti anak domba kemana saja ia pergi, dan saya rasa memang tidak ada satupun saksi Yehova ini, karena saksi Yehova ini diambil abad baru 19. Ya, paling muda atau paling tua itu menurut ya akhir abad 18 saksi Yehova ini, ya jadi tidak pernah ada yang mengikuti anak domba, tidak pernah ada yang mengikuti Yesus. Yang jelas agama Kristen di mana kita percaya kepada Rasul, kepada murid-muridnya, itu yang dimaksud dalam Alkitab. Mereka yang kemana saja mengikuti anak domba, yaitu para Rasul. Kita percaya pada Rasul, ya. Jadi saya pastikan kalau kita putar-putar, kita bongkar ayat aliran saksi Yehova ini, tidak ada satupun mereka yang masuk surga. Dan memang jelas kalau begitu cocok ajaran mereka bahwa mereka kalau mati akan menjadi roh yang gentayangan atau roh yang melayang-layang. Ya, jadi kalau saya sih, menurut saya daripada ngikut ajaran saksi Yehova, mendingan ya saya hidup di dunia ini senang-senang dahulu. Istilah orang ya abis-abisan lah hidup di dunia ini. Ya kan, karena kenapa? Hidup di dunia sengsara, nanti mati pun sengsara, mati pun jadi roh gentayangan. Ya, kalau kita sebagai orang Kristen sekarang yang benar, hidup kita di bumi susah, nanti hidup kita di surga menjadi bahagia. Sama seperti contohnya Lazarus. Ya, hidupnya dia susah, tidak bisa makan, korengan, tapi diangkat ketika mati, dia di pangkuan Abraham. Ya, itu masih ada sesuatu yang kita cari. Tapi kalau hidup di dunia ini susah, kemudian mati pun susah, kamu ngapain kamu jadi pengikut saksi Yehova? Iya kan, kalau saya loh ya, kalau saya lebih bagus ya habis-habisan aja berbuat dosa saya sebaik-baik kalian, gitu ya. Kemudian di dalam Alkitab juga justru menyatakan hal yang sebaliknya. Kita lihat di Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun palem di tangan mereka. Ya. Jadi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa jumlah yang ada di sorga itu ketika kitab ini ditulis, yaitu 2000 tahun yang lalu, itu surga sudah banyak sekali penduduknya. Ya, tidak terhitung banyaknya, tadi dikatakan dari berbagai suku, bangsa, bahasa. Ini yang masuk di akal kita. Jadi banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang hidupnya berkenan kepada Yesus, yang sudah diangkat ke surga, yang sudah mengalami kebangkitan kedua ataupun yang langsung terangkat ke surga.
ya itu memenuhi sorga. Bukan cuma 144.000, ini baru masuk di akal. Ya, Tuhan nggak mungkin lah ciptain RSS buat rumahnya, mana mungkin sih? Ya kan, kalau bumi saya diciptakan begitu indahnya buat manusia, apalagi Tuhan menciptakan sorga. Ya kan, makanya kita baca di Wahyu, sorga itu luar biasa kan. Semuanya dari emas, semuanya begitu mewah, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, mereka menurut penyesat saksi Yehova, mereka nanti kalau mati adalah menjadi roh gentayangan, ya. Mereka menunggu sampai bumi ini menjadi sorga. Jadi buat pengikut sesat ini, ya semua kamu akan menjadi roh yang gentayangan, alias roh yang jahat atau anak buah Lucifer. Itukah yang kalian dambakan? Lalu bagaimana tujuan dengan Allah untuk menciptakan kalian atau menciptakan manusia untuk masuk dalam kerajaan Allah? Apalagi kalau dikaitkan dengan Wahyu 7 ayat 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Jadi mereka yang sudah memenuhi sorga, yaitu 12 orang dari setiap 12 suku dari setiap 12.000 orang itu mati, kemudian mereka menjadi penghuni surga. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan Henokh yang sudah bergaul dengan Allah selama 350 tahun? Atau Nabi Elia yang sudah diangkat juga, kemana perginya? Atau sama dengan Musa? Ya. Nah, kemudian yang lain yaitu pengajaran Nabi palsu. Banyak sekali nubuat yang dibuat oleh dedengkot ajaran saksi Yehova ini, yang tidak ada satupun yang tergenapi. Ya. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa mereka yang bernubuat dan tidak terjadi, mereka adalah nabi-nabi palsu dan harus dimusnahkan dari bumi ini. Ya, hal ini dapat kita baca di Yeremia 14 ayat 14. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintah mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka bernubuat kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekan hatinya sendiri. Jadi bagaimana kalau kalian bisa mengikuti suatu ajaran di mana pemimpinnya adalah nabi palsu? Ya sungguh ironis ya. Nabi palsu itu ya pasti akan membawa kepada pengajaran yang sesat. Ya kan? Dan kita sebagai Tuhan harus berani untuk memberitakan kebenaran daripada firman Tuhan. Ya, kita lihat di Ulangan 18 ayat 22. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani, nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Jadi apa yang saya lakukan sekarang ini adalah bukan untuk menjelekan aliran saksi sesat, saksi Yehova ini, tapi saya sedang menjalankan firman Tuhan. Saya sedang mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Saya sedang membuka pengajaran-pengajaran yang saya kira tidak sesuai dengan pengajaran di Alkitab, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Alkitab mengajarkan kita tidak boleh gentar, kita tidak boleh membiarkan ajaran sesat itu berkembang. Kita harus menolak, kita harus melakukan pembelaan, harus meluruskan ajaran agama ini. Ya, itu yang saya lakukan sekarang ya. Jadi kita lihat bahwa nubuat dedengkot dari aliran saksi Yehova ini yang dimulai dari aliran Arianisme ini dari tahun 1889 sampai tahun 1925, lalu dilanjutkan oleh nenek moyang saksi Yehova pada tahun 1931 sampai dengan tahun 1998, tidak ada satupun yang terjadi atau menjadi kenyataan. Padahal kita tahu kalau bernubuat itu, kalau melalui firman Tuhan atau berasal dari firman Tuhan, jika kita bernubuat 10, maka 10-10-nya yang jadi. Tidak boleh satu pun yang gagal. Ya, karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Ya, jadi kalau ini ada ajaran yang bernubuat 100 tahun tapi tidak pernah terjadi, terus masih terus diikuti oleh pengikutnya, saya jadi bingung, apa yang kalian cari? Ya kan? Udah jelas nubuatnya tidak terjadi, udah jelas di depan mata perkataan mereka tidak ada yang terjadi, terus masih mau dipercaya? Ya, kemudian tidak merayakan ataupun mengucapkan selamat
Bagi penganut yang tidak yang mengajarkan tidak merayakan Natal, tidak merayakan hari ulang tahunnya, tidak memberikan kata selamat kepada setiap orang dijumpainya, jelas ini adalah suatu aliran yang pengajaran yang tidak benar. Selamat artinya itu apa? Mengharapkan sesuatu yang baik. Orang ateis aja mengucapkan selamat. Selamat pagi, selamat siang. Coba kalau kita ke Eropa, banyak sekali orang-orang Eropa yang sudah menjadi ateis kembali. Mereka kalau ketemu orang dia bilang good morning atau good night. Ya, atau bangsa orang komunis pun, orang-orang China pun kalau bertemu dia akan sapa kita, ni hao. Itu artinya juga seperti selamat. Lalu ajaran apa ini yang tidak boleh mengatakan selamat kepada sesama manusia? Tuhan Yesus mengatakan kalau pengetahuan agamamu atau pengajaran agamamu tidak lebih baik daripada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Jadi kalau perbuat begitu aja di dunia ini tidak mau bersosialisasi dengan baik, kalau kamu menjadi suatu pengikut ajaran agama lalu tidak membuat kamu menjadi lebih baik, lebih bagus kamu tidak usah mengikuti agama tersebut. Sama seperti mengikuti agama Kristen. Mengikuti agama Kristen itu harus lebih baik daripada sebelum kamu mengikutinya. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan bahwa kamu harus menanggalkan kehidupan lamamu, kehidupan berdosamu, kehidupan segala macam yang penuh dosa itu harus kamu tanggalkan dan mulailah dengan kehidupan yang baru. Ini baru benar. Semua ajaran agama pasti mengajarkan kehidupan yang lebih baik bagi pengikutnya. Tidak boleh dia mengajarkan lebih jelek daripada pengikutnya. Kalau dia mengajarkan lebih jelek daripada pengikutnya lebih bagus, ya tidak usah ada ajaran agama tersebut. Ya, agama itu selalu membuat kebaikan dalam kehidupan manusia. Ya, jadi kita kembali lagi. Kalau ada ajaran saksi Yehova yang mengatakan bahwa tanggal 25 Desember itu tidak tertulis di dalam Alkitab, ya Natal tidak boleh dirayakan. Mana ada ayatnya? Nggak usah dibantah, tanya aja, keluarkan ayatnya dulu mana. Itu semua asumsi-asumsi, ya kan? Tanggal 25 Desember bukan hari raya Tuhan, hari kelahiran Yesus. Yesus bukan hidup di zaman batu. Yesus hidup di zaman yang sudah cukup modern. Ingat, waktu Yesus datang ke Yerusalem bersama orang tuanya ketika dia mengadakan sensus, sudah diadakan pencatatan. Jadi kalau kalian tidak bisa menggali Alkitab, ya kan, yang tersirat di dalamnya, ya jangan mengatakan tidak ada. Saya buktikan kok. Lihat, tontonnya ya dengan video saya yang saya beri judul Pembuktian Natal tanggal 25 Desember atau Natal harus dirayakan. Itu semua Alkitabiah. Ya, jadi dalam video saya itu dapat dilihat bahwa Natal itu memang harus dirayakan. Itu Alkitabiah. Ya. Jadi dengan adanya kedua pembuktian tersebut, jelas aliran saksi Yehova yang menuduh-nuduh orang Kristen tidak boleh merayakan hari Natal, ya kan? Itu biar kebiasaan orang kafir dan seterusnya itu bullshit lah. Ya jangan percaya. Kalau mereka menyatakan sesuatu kita minta ayatnya. Mana ayatnya? Ya. Nah, dan saya juga menghimbau buat para gembala ya yang sudah lama tidak merayakan hari Natal, mari rayakan. Ya. Di-share video saya mengenai pembuktian Natal jatuh tanggal 25 Desember. Dan sekarang ini tahun ini banyak kok ya para hamba Tuhan yang juga mulai mencari kebenaran firman Tuhan ya. Ada yang berasal dari catatan-catatan lama, gereja mula-mula, ada yang berdasarkan sejarah ya. Jadi mudah-mudahan 5 tahun, 10 tahun kemudian ini ya ajaran saksi Yehova itu bisa dipermalukan. Ya, lebih banyak lagi orang yang tahu percis ya. Kalau mereka mengatakan Natal itu seperti merayakan hari penyembahan berhala, penyembahan berhala matahari itu abad berapa? Itu abad ke-17. Sedangkan perayaan hari Natal, hari kelahiran Yesus itu sudah abad pertama dan abad kedua. 17 abad kemudian, 1700 tahun kemudian. Nah, jadi banyak orang Kristen yang kalau dituduh tidak mau mencari kebenaran firman Tuhan. Ya. Kalau dikasih tahu langsung, inilah kejelekan orang Kristen. Kalau dikasih tahu langsung menerima, bukan ditanya mana buktinya kamu, mana ayatnya, ya kan yang menyatakan ini dan itu. Kalau mereka tidak bisa membuktikan, ya berarti mereka itu penipu, pembohong, pendusta. Raja dusta ya iblis, ya kan? Ya, jadi jangan mudah terlalu percaya juga ya. Ya, jadi mari kita lebih hati-hati ya. Dan di dalam kedua video saya itu saya kupas habis. Silakan nonton jemaat Tuhan yang terkasih ya. Ya, jadi sekali lagi
mari jemaat para pengikut saksi Yehova, sadarlah kalian bahwa apa yang kamu ikuti itu sekarang adalah suatu ajaran yang memang tidak masuk di akal. Ajaran yang amburadul, ajaran sesat, ajaran yang berlawanan dengan kebenaran Alkitab. Kemudian yang lain lagi yaitu menyeleweng kitab asli. Banyak anggota saksi Yehova yang dengan bangga di depan saya mengatakan, wah kalau kami itu mempunyai Injil yang tersendiri. Injil kok ditulis oleh manusia. Kamu kalau saya bilang sih gak tahu malu orang ya. Orang yang mengutip, menyalin karya orang lain, karya Tuhan, kok kamu bangga? Kalau di dunia ini saja, secara duniawi, ada orang yang menyiplak atau menyalin karangan orang lain, itu bisa dipidana loh, dihukum loh. Baik hukum sosial maupun hukum negara. Hukum sosial dipermalukan. Coba aja lihat di YouTube atau di media sosial kalau ada seseorang yang berani menyalin lagu aja, jangankan kitab yang tebal yang begini, lagu aja pasti dipermalukan. Loh kok kalian bisa bangga? Dan kalian nggak pakai ini ya? Bagaimana sih kitab suci bahasa ditulis oleh manusia? Belajar dulu lagi mengenai kitab suci di video saya. Ya, video kitab suci itu bukan ditulis oleh satu orang langsung dia mendapatkan wahyu, tapi kitab suci itu ditulis berdasarkan fakta. Ya, jadi saya tidak akan memperpanjang lebar, lihat aja di dalam pengajaran-pengajaran saya itu, video-video saya ya. Jadi kitab suci itu bukan ditulis dengan sembarangan oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tetapi dia orang menyalin dengan teliti, membuat suatu karangan yang seperti tesis. Ya, buat orang yang sudah sekolah tinggi pasti ngerti itu apa itu tesis. Ya, dia benar-benar mencari kebenaran dari beberapa sumber, kalau sudah benar baru dia berani tulis. Ya, jadi kalau kalian saksi Yehova terus tiba-tiba hanya berdasarkan dedengkot kamu atau pendiri kamu menulis atau mengubah, lebih tepatnya mengubah lah beberapa kata saja, lalu menganggap kalian itu sudah mempunyai kitab, ya susah. Ya, jadi mari jemaat Tuhan yang terkasih, nggak usah banyak-banyak. Dengan kita melihat ada kitab tulisan tangan manusia saja, itu kita sudah berarti mempertanyakannya. Bagaimana sih suatu ajaran bisa kitab sucinya ditulis oleh manusia? Dia percaya kepada siapa? Tuhannya tidak berkuasa, Tuhannya tidak berfirman, Tuhannya tidak menuntun dia. Ya, makanya itulah. Jadi akhirnya timbul sesuatu seperti Allah. Ya kan, ada tenaga aktif ya pasti ada tenaga pasif. Ya kan? Jadi Allah itu kalau berbuat sesuatu dengan tenaga aktif, Allah harus menguang tenaga kayak kita, kayak jadi kuli gitu loh. Padahal yang saya tahu kalau Allah saya loh ya, cukup dengan berfirman. Nggak perlu pakai tenaga yang kuat. Dia berfirman maka jadilah. Ya, oke. Ya, kemudian itulah beberapa pengajaran dari saksi Yehova yang memang tidak masuk di akal kalau menurut saya ya. Masih banyak lagi tapi ya cukup ini saja. Jadi beberapa alasan tadi aja sudah membuat kita menjadi curiga bahwa aliran saksi Yehova ini benar-benar sesat dan tidak boleh kita ikuti sama sekali ya. Kemudian bagaimana sekarang pembangkangan atau kesesatan terhadap negara? Kita lihat yang pertama yaitu mereka tidak mau menghormati bendera merah putih, dan ini bukannya hal yang tertutup, sudah terbuka ya. Kita masih ingat pada kasus di Batam ada murid SD dari saksi Yehova yang tidak mau memberikan memberikan hormat kepada bendera, akhirnya dikeluarkan. Namun sayangnya ya pihak kepolisian hanya berhenti di situ saja, tidak didalami terus. Bagaimana mereka asal usulnya, mengapa mereka tidak mau memberikan hormat kepada merah putih, siapa yang mengajarkannya dan seterusnya. Sehingga sampai hari ini ya saksi Yehova masih menarik banyak sekali orang dengan cara-cara ya individual. Mereka datang dari rumah ke rumah, datang dari satu pertemuan ke pertemuan yang lain. Ya, mereka jarang sekali memang mempromosikan diri melalui media ya. Ya. Mereka menganggap bahwa penghormatan bendera merah putih itu sebagai penghormatan terhadap berhala. Padahal kita tahu ini pendapat ini tidak bisa diterima. Ya kan, berhala adalah sesuatu yang harus disembah, yang harus kita akui kuasanya, atau kita bergantung pada suatu kuasa di dalamnya. Itu namanya berhala. Jadi apakah dengan menghormati bendera merah putih itu kita menyembah sebagai kita menyembah kepada Tuhan?
Tidak jelas, ya kan? Apakah kita sangat tergantung kepada merah putih sebagai mana kita tergantung kepada Tuhan? Tentu juga tidak. Menghormati bendera putih ada penghormatan terhadap lambang-lambang negara yang memang sudah ditentukan oleh negara ini. Jadi kalau menurut saya, siapapun yang mau tinggal di negara ini, negara Republik Indonesia ini, harus tunduk pada aturan hukumnya. Kalau tidak mau tunduk, ya lebih bagus mereka dideportasi atau dikeluarkan dari negara ini. Namun sayangnya sekali lagi pihak keamanan tidak bertindak sejauh itu. Ya, kemarin ada yang menista si Pao Zhang sampai dicari-cari di luar negeri, padahal di dalam negeri juga kita punya banyak masalah. Ya kan, kita rapikan dulu. Itu satu orang, ini mungkin ribuan atau puluhan ribu orang, memang belum banyak, tapi akan sangat mengganggu dan menciderai umat Kristen yang lain. Kalau mereka berbuat begitu, orang yang tidak mengenal apa itu Kristen, mereka hanya mendengar, oh itu orang Kristen, wah ini kita bisa kena getahnya semua. Ya, jadi saya rasa ini ya kita menghimbau oleh pemerintah supaya menertibkan ya aliran-aliran atau ajaran-ajaran yang kurang baik. Ya, penghormatan bendera merah putih kita tahu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, di mana diatur tentang makna dan arti daripada bendera putih. Ya, para saksi Yehova ini tidak pernah mau mengibarkan bendera merah putih dan setiap kegiatan nasional. Bahkan mereka mungkin tidak mempunyai merah putih di rumahnya masing-masing. Dan ini saya rasa merupakan suatu pelanggaran terhadap konstitusi kita atau undang-undang kita ya. Hukumannya juga sudah diatur di pasal 66 dan 67. Saya yakin kalau mereka tidak menghormati merah putih, maka mereka juga tidak akan memperlakukan atau menaruh bendera merah putih. Bahkan mungkin yang saya katakan tadi, tidak mempunyainya. Ya, seharusnya kalau menurut saya, saksi Yehova jika ingin memberhalakan sesuatu, mereka harus memberhalakan uang. Karena uang sampai saat ini masih mereka cari, masih mereka butuhkan, masih mereka simpan, dan mereka sangat tergantung. Hidupnya sangat tergantung kepada uang ini. Nah, ini yang disebut dengan berhala yang benar. Ya, jadi bukan bendera merah putih atau lambang-lambang negara yang lain. Ya. Kemudian kedua yaitu menghasut menjadi golput. Ya. Memang mereka tidak pernah secara terang-terangan menghimbau, tapi bahkan mungkin mereka kalau diperiksa tidak akan mengakui di depan pihak yang berwajib. Tetapi kita harus tahu dong, bagaimana mungkin suatu pengikut, suatu ajaran begitu banyak, ribuan orang atau mungkin puluhan ribu orang, ya semuanya golput. Pasti diajar orang dalam gereja aja, kalau kita dalam pemilu aja banyak kok, ada yang memilih A, ada yang memilih B, memilih C kok. Kecuali kalau gembalanya mengatur bahwa oh kita harus memilih si A misalnya, mungkin itu tak akan terjadi. Nah, sama seperti ajaran saksi Yehova ini, mereka pasti sudah mendrill, berikan pengajaran-pengajaran bahwa mereka tidak diperbolehkan untuk ikut pemilu. Nanti alasannya kita lihat ya. Nah, jelas kalau orang yang menganjurkan atau mempengaruhi seseorang supaya dia menjadi golput itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Namun lagi-lagi peraturan itu tidak ditegakkan terhadap saksi Yehova ini. Ya mudah-mudahan kalau ada pihak yang berwajib bisa menelusuri apakah benar. Ya, saya sendiri juga tidak pernah melihat ajaran mereka langsung, tidak pernah bergabung, tapi saya melihat banyak sekali video di internet, di YouTube, itu semua hampir sama mengupas hal yang sama, bahwa mereka juga tidak menjadi golput atau tidak ikut dalam pemilu, mereka tidak menghormati merah putih, dan yang ketiga yaitu pengajaran mereka mengatakan bahwa ajaran pemerintah ini dilakukan atau diselenggarakan oleh iblis. Nah, inilah merupakan dasar daripada mereka untuk menolak merah putih maupun untuk menolak pemilu. Karena mereka begitu ikut pemilu berarti mereka dianggap memilih iblis. Dan ini sangat berlawanan atau bertolak belakang dengan ajaran Kristen yang benar. Ya, ajaran Kristen yang benar kita lihat yaitu di Roma 13 ayat 1 sampai 2. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi ajaran Kristen yang benar itu justru menghormati, mendukung pemerintah, bukan yang mengiblis-ibliskan pemerintah. Kedua, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Jadi siapa yang melawan pemerintah itu tetap melawan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi jelas ajaran saksi Yehova ini adalah sesat karena tidak sesuai dengan Alkitab.
walaupun mereka mempergunakan Alkitab yang hampir sama, yang sudah mereka ubah, ya. Jadi kalau menurut orang Kristen, ya, pemerintahan itu ya tentu berasal dari Allah, ditentukan oleh Allah. Presiden bisa jadi hanya karena disetujui atau diangkat oleh Allah. Manusia boleh berusaha apapun, tetapi Tuhan yang menentukan, ya. Namun bagi orang-orang saksi Yehova justru dikatakan pemerintah ini dijalankan oleh para iblis. Kan sangat bertolak belakang ajarannya, ya. Saya rasa sekarang dengan pemakaian internet, ya, pihak kepolisian atau yang berwajib dapat terus. Sekarang kan lagi heboh dengan Nabi ke-20 berapa 25 26 ya. Fauzang itu, ya. Ya mudah-mudahan ya para penegak hukum juga dapat melihat ada juga ajaran yang justru juga mendiskreditkan kedaulatan negara. Di negara kita, nggak usah jauh-jauh ke luar negeri, di negara kita ini banyak, yaitu saksi Yehova. Ya, mereka sama sekali tidak menghargai pemerintahan. Ya, jadi itulah sekilas mengenai ajaran daripada saksi Yehova yang banyak sekali tidak sesuai dengan ajaran Alkitab atau Injil yang murni yang kita pegang, yang menjadi Injil yang dulu disusun atau dibuat oleh para rasul, ya. Dan sekali lagi, ya, saya ingatkan bahwa video ini saya buat bukan untuk menjelekkan atau menghina ajaran saksi Yehova, tapi inilah fakta di lapangan di mana saya menarik kesimpulan berdasarkan ajaran daripada agama saya, yaitu Injil yang murni, Kristen yang murni, ya. Dan saya rasa kalau video saya ini tidak seberapa lah, banyak lebih video lain yang jauh lebih keras daripada ajaran saya, ya. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah supaya jangan sampai banyak orang Kristen disesatkan, ya. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan mengenai ajaran saksi Yehova ini, ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.